Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan latar belakang dari PowerPoint saya, yaitu bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang sangat diminati dan memiliki prospek yang sangat baik. Dapat dikatakan peluang bisnis pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Oleh karena itu, dengan adanya peluang yang sangat menjanjikan ini, pebisnis membuka usaha cireng. Cireng yang dimodifikasi dengan rasa yang berbeda dari cireng lainnya, dengan bumbu kunyit yang khas dan rasa pedas yang ditambah lagi dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Itulah mengapa banyak penggemar dari cireng ini. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi menjadi penyedia cireng terbaik dan terpercaya dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau serta memiliki rasa yang khas, sehingga banyak diminati oleh kalangan anak muda. Misi yang pertama yaitu menyajikan cireng yang lezat dan berkualitas tinggi dengan bahan-bahan yang segar dan berkualitas. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi profesional untuk mengoptimalkan keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Untuk bisnis cireng ini yaitu hampir sama dengan cireng-cireng lainnya. Namun yang menjadi pembeda dari cireng ini adalah bumbu-bumbu yang digunakan, ada resep rahasianya. Seperti yang kita lihat, isi cireng ini menggunakan bumbu kunyit dan rasa pedas yang bikin nagih. Dan yang pastinya rasa cireng ini berbeda dengan cireng-cireng lainnya. Cireng ini hanya dibanderol dengan harga Rp1.000. Aspek pasar. Yang pertama, target pasar primer, yaitu anak muda dan mahasiswa yang sering mencari makanan cepat saji yang praktis dan terjangkau dan rasa yang enak tentunya. Yang kedua, target pasar sekunder, orang-orang yang di dekat kosan, penjual cireng dan tetangga-tetangga kosan, dan teman-teman dari luar kampus yang mengetahui dan dari temannya yang membeli. Yang ketiga, target pasar tersier, yaitu orang-orang yang memerlukan catering kue kotak bisa memesan cireng ini, dan orang yang ingin menjual kembali bisa bekerja sama dengan cireng ini. Yang terakhir yaitu pesaing. Untuk pesaing, karena di sekitaran kampus banyak juga penjual gorengan yang menjajahkan cireng, jadi agak menurunkan minat orang untuk membeli cireng. Namun karena cireng ini bisa delivery dan tersedia saat malam hari, jadi tidak ada saingan jika di sekitaran kampus, karena tidak ada yang ready delivery cireng malam-malam. Aspek finansial. Untuk modal awal yaitu dari uang sendiri, yang dimana pengeluaran permodalan ini hanya ada pada bahan-bahan untuk membuat cireng yaitu tepung, ayam suwir, cabai, kunyit, dan bumbu-bumbu lainnya. Minyak dan gas untuk alat-alat hanya menggunakan peralatan penggorengan biasa. Dan pengeluaran untuk permodalan pun sesuai dengan beberapa pesanan atau berapa pieces cireng yang akan dibuat, dan di setiap pembuatan atau sekali produksi itu sudah dipastikan habis. Jadi untuk permodalan ini tidak terlalu banyak, dan modal yang diperoleh pun akan diputar kembali untuk menjadi keuntungan. Itu aspek risiko, yaitu bisa terjadi karena jika sewaktu-waktu ada bahan baku pembuatan cireng yang naik, jadi itu bisa menjadi salah satu risiko dalam usaha ini. Dan bisa juga karena persaingan pasar dengan banyaknya peminat cireng, pasti banyak orang yang menjual cireng dan perubahan minat konsumen itu bisa menjadi risiko. Aspek teknis 7P. Yang pertama yaitu produk. Produk cireng ini dijamin rasa dan kualitas cirengnya yang berbeda dari cireng lainnya karena dominan rasa pedas dan bumbu kunyit. Yang kedua, harga. Untuk harga cireng ini sangat terjangkau sekali, yaitu hanya Rp1.000 per pieces. Yang ketiga yaitu tempat. Untuk tempat produksi itu masih di kosan dan dijual dengan delivery dan dibawa ke kampus. Yang keempat yaitu promosi. Promosinya menggunakan media sosial WA dan Facebook. Yang kelima, orang. Saat ini owner yang menghandle usahanya. Yang keenam, proses. Cireng ini diproses dengan cepat dan bisa dibuat saat dipesan. Proses pengantaran pun cepat. Yang ketujuh yaitu cireng ini dikemas dengan mika yang pastinya aman dan higienis. Aspek analisis SWOT. Yang pertama yaitu aspek kekuatan. Keunggulan dari produk cireng ini disediakan dengan rasa yang enak dan bikin nagih karena bumbu yang digunakan sudah diracik dengan baik sehingga rasa yang diberikan sangat memuaskan walaupun dibanderol dengan harga yang sangat murah, yaitu Rp1.000. Rasa yang khas dari cireng ini membuat orang ketagihan dan bikin penikmat rasa pedas pasti suka cireng ini. Ditambah lagi cireng ini bisa delivery di malam hari dan diantar dengan cepat. Yang kedua yaitu aspek kelemahan. Kelemahan pada produk ini yaitu banyaknya pesaing yang menjual cireng juga dan berubahnya selera konsumen untuk membeli produk ini. Yang ketiga yaitu aspek peluang. Karena sudah banyak yang mengenal, cireng ini sudah dipastikan setiap saat produksi pasti habis karena sudah diperkirakan setiap produksi untuk berapa pieces. Ditambah lagi jika sudah diorder sebelumnya, jadi ada patokan untuk setiap produksinya. Jadi setiap produksi sudah bisa diperkirakan berapa keuntungan yang akan diperoleh.
Selanjutnya itu aspek ancaman. Bisa terjadi karena owner yang sibuk kuliah sehingga tidak rutin lagi berjualan, maka itu bisa membuat pelanggan hilang, dan bisa juga karena adanya pesaing yang menjual cireng dengan konsep serupa. Aspek development yang pertama yaitu aspek profitabilitas, yaitu biaya produksi, yang dimana efisiensi dalam pengolahan biaya produksi termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dapat meningkatkan profitabilitas. Yang kedua, harga jual. Menetapkan harga jual yang seimbang yang mencakup biaya produksi dan memberikan keuntungan yang memadai adalah faktor terpenting. Yang ketiga, volume penjualan. Meningkatkan volume penjualan dapat meningkatkan profitabilitas asalkan biaya produksi tetap terkendali. Selanjutnya, diferensiasi produk. Menawarkan cireng dengan keunikan tertentu atau variasi rasa dapat meningkatkan daya tarik dan memungkinkan penetapan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, pemasaran yang efektif. Strategi pemasaran yang baik dapat meningkatkan kesadaran merek dan memotivasi pembeli, berkontribusi pada profitabilitas. Selanjutnya ada operasional yang efisien, loyalitas pelanggan, adaptasi terhadap perubahan pasar. Ya, dalam aspek sosial, untuk bisnis ini dapat membangun keakraban antara penjual dan pembeli, serta silaturahmi antar sesama dapat terjalin. Yang selanjutnya yaitu aspek inovasi 7P. Sebuah inovasi dari cireng ini berbeda dengan cireng lainnya yang isiannya digunakan dengan bumbu kunyit yang sudah diracik rempah-rempahnya sehingga rasa dan kualitasnya berbeda dengan cireng lainnya. Itulah yang membuat orang ketagihan membeli cireng ini. Yang keempat yaitu aspek penambahan. Yang pertama, dipromosikan melalui media sosial dan Facebook. Yang kedua, dibawa saat ke kampus.